Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasuli dengan NPM 21706451604 dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional dari Prodi Teknik Informatika. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan proposal yang sudah saya buat, yang dimana proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana dosennya yaitu Dr. Agung Triayudi Eskom Mkom. Nah, proposal ini atau penelitian yang saya akan buat mengenai implementasi algoritma financial automata dalam aplikasi penjurusan berbasis online. Bahas di latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang itu tidak luput dari fakta yang ada, yang dimana faktanya di sisi, pada siswa SMA N1 Karangwatu mengalami kebingungan dalam memilih gelar yang mereka ingin kejar setelah lulus, disebabkan kurangnya pengetahuan tentang pemilihan jurusan. Banyak dari mereka mencari bantuan ke guru BK karena kesulitan menentukan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Masalah ini menunjukkan ketidakjelasan siswa mengenai rencana pasca sekolah, terutama pemilihan jurusan kuliah. Nah, pada penelitian tahun 2022 yang dilakukan oleh Syafi'i, dia menciptakan aplikasi penjurusan IPA dan IPS menggunakan metode Finance Automata dengan akurasi yang tinggi dalam menentukan kecocokan jurusan siswa. Namun kurangnya penelitian ini masih bergantung pada media Google Forms sebagai pengumpulan respon dari siswa. Nah, penelitian yang saya akan kembangkan itu akan berbasis website, yang dimana website itu sendiri untuk membantu siswa dalam memilih jurusannya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dengan menggunakan metode Finance Automata sama seperti penelitian sebelumnya, aplikasi ini akan menyediakan beberapa jurusan yang ditetapkan. Namun, karena ini hanya untuk awalan, maka jurusan yang akan ditetapkan itu hanya dua, yaitu Sistem Informasi dan dengan Teknik Informatika. Tujuan utamanya dari penelitian ini adalah mengurangi kebingungan siswa dalam memilih jurusan, dan diharapkan dengan aplikasi ini siswa dapat memahami minat dan bakat mereka itu lebih cocok ke jurusan SI atau TI. Nah, kita bahas ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu kebanyakan anak atau siswa yang berencana untuk melanjutkan kuliah masih bingung mengambil jurusan apa yang mereka pilih. Hal ini bisa disebabkan oleh kurang pemahaman terhadap ajaran atau potensi prospek karir yang akan dibahas, serta mereka tidak begitu mengetahui minat dan bakat mereka itu sendiri. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya itu membuat aplikasi yang lebih efisien dan membantu banyak orang yang bingung dalam memilih jurusan, khususnya jurusan sistem informasi dan informatika. Manfaat penelitian ini yaitu membantu siswa dalam mengetahui minat dan pengetahuan mereka lebih cocok untuk jurusan sistem informasi atau teknik informatika. Nah, kita juga membahas studi literaturnya, yang mana studi literatur membahas dan menganalisis serta mencari gap dari penelitian sebelumnya yang menggunakan algoritma yang sama, yaitu Finance Automata. Pada landasan teori juga kami menjelaskan tentang pemilihan jurusan itu sendiri, yang dimana pemilihan jurusan itu sangat penting dalam prospek karir ke depannya. Pemilihan jurusan menjadi kunci kesuksesan dalam dunia kerja. Pemilihan jurusan itu harus diawali dengan minat dan bakat mereka itu sendiri. Nah, pada penelitian ini juga menggunakan metode Finance Automata, yang dimana metode ini merupakan model matematika yang menerima masukan dan menghasilkan inputan atau output terbatas. Nah, FSA juga terdiri dari dua, yaitu ada DFA dan NFA. Secara formal, FSA dinyatakan atau Finance Automata dinyatakan dengan 5 tupel, yang dimana ada keadaan, simbol masukan, fungsi transisi, state awal, dan keadaan akhir. Aplikasi yang saya akan kembangkan juga akan berbasis website, yang dimana website itu sendiri adalah kumpulan halaman web yang berisi teks, foto, dan multimedia yang diakses melalui internet. Nah, website itu sendiri akan dibentuk dalam HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan juga Bootstrap. Dan tidak lupa kita menggunakan localhost XAMPP dan juga menggunakan PHP MyAdmin sebagai pengelola database MySQL. Nah, kita juga menganalisis yang dimana FSA itu juga pernah diimplementasikan dalam aplikasi game edukasi jenis hewan, yang dimana judulnya itu Animal Kids. Nah, aplikasi ini dapat membantu anak-anak dalam mempelajari tentang spesies hewan. Dan juga FSA pernah diimplementasikan pada alat pelipat pakaian otomatis, dan terbukti bahwa lebih efisien menggunakan alat pelipat otomatis menggunakan Finance Automata dibanding alat pelipat manual. Finance Automata juga pernah diimplementasikan dalam vending machine masker, yang dimana menguntungkan pengguna dalam meningkatkan prosedur pembelian dan mencegah cacat desain. Selanjutnya,
kita bahas untuk alur penelitian. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan gambar sedikit di sini. Nah, kita bahas dari identifikasi masalah dan gap, yang dimana ini cukup penting dalam langkah awal dalam penelitian untuk menemukan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Sedangkan kita lanjut ke studi literatur yang dimana mencakup artikel penelitian sebelumnya tentang finance automata. Pada studi literatur juga membahas tentang kekurangan dari jurnal sebelumnya dan menganalisis serta mencari solusi untuk kekurangan itu sendiri. Selanjutnya ada pengumpulan data aset, yang dimana pengumpulan data aset itu didapat melalui publikasi jurnal, terus ada buku yang relevan, dan juga sumber lainnya. Sedangkan untuk perancangan aplikasi, yang dimana aplikasi ini awalnya akan didesain dulu menggunakan aplikasi Figma yang ramah oleh pengguna. Setelah aplikasi didesain dengan rapi, akan dibangun ke sebuah website yang dimana menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan database, dan juga fitur-fitur lainnya yang dibutuhkan dalam website tersebut. Setelah perancangan aplikasi selesai, akan diimplementasikan aplikasi tersebut akan diimplementasikan menggunakan algoritma finance automata, yang dimana FSA itu akan diimplementasikan ke dalam fitur soal pilihan ganda. Algoritma ini akan membantu siswa dalam menentukan jurusan ideal berdasarkan kuesioner yang dijawab oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah pengujian model, yang dimana pengujian model itu cukup penting dilakukan untuk menilai kelayakan dan kinerja aplikasi. Tujuannya adalah memastikan aplikasi tersebut berjalan dengan lancar dan mengidentifikasi gap apa aja yang ada dalam aplikasi tersebut. Oke, kita lanjut untuk pengumpulan dataset. Dan ini adalah gambar. Nah, pengumpulan dataset itu dimulai dari start, yang dimana start itu akan menjalankan aplikasinya. Setelah aplikasi dijalankan, maka kita akan masuk ke form pendataan, yang dimana form pendataan ini cukup penting untuk mendata user yang masuk, supaya user itu ketika masuk, datanya kita simpan untuk penelitian selanjutnya. Yang dimana ketika form pendataan mereka sudah isi, maka akan masuk ke soal pilihan ganda. Dan soal pilihan ganda itu akan mereka pilih jawabannya atau input pilihan ganda. Setelah input pilihan ganda, bagaimana untuk mendapatkan output-nya, yaitu masuk ke dalam proses implementasi finance automata. Nah, untuk lebih jelas akan dijelaskan di bawah. Selanjutnya, setelah proses implementasi finance automata selesai, maka akan mendapatkan output jurusan yang sesuai antara teknik informatika atau sistem informasi. Nah, kita bahas dulu tahapan implementasi finance automata. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya di sini, diagram finance automata memiliki 9 state, yang dimana state itu juga dibagi menjadi dua, yang dimana ada state TI dan juga state SI. Nah, penggunaan dua state dibagi ini bertujuan agar ketika input berhenti di salah satu state, akan jelas input tersebut berhenti di state teknik informatika, maka dia akan cocok masuk ke jurusan teknik informatika dan juga sebaliknya. Dan juga tidak lupa juga, pada diagram yang saya buat, memiliki 5 tupel yang penting dalam algoritma tersebut, yang dimana ada himpunan state, yang mana himpunan dalam state-nya berjumlah 9 atau key 9. Selanjutnya ada himpunan simbol input, yang dimana himpunan simbol input itu adalah A dan B. Serta state awal itu adalah key 0, state akhir adalah key 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi transisi, dan ini adalah gambaran. Fungsi transisi berguna untuk menjelaskan transisi state yang akan berpindah ketika dijawab oleh inputan. Misal, key 0 jika dijawab oleh user adalah A, maka berpindah state ke key 1, sedangkan jika dijawab oleh B oleh user, maka akan pindah ke key 2, dan juga seterusnya. Di sini juga ada timeline penelitian. Timeline penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, yang dimulai dari bulan Mei, studi yang dimana identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data aset, itu dimulai pada bulan Mei. Sedangkan untuk perancangan aplikasi dimulai dari bulan Mei minggu keempat sampai bulan Juni dari bulan Mei minggu keempat sampai bulan Juli minggu pertama. Sedangkan implementasi finance algoritmanya itu dimulai dari bulan Juni minggu keempat sampai bulan Juli minggu kedua. Sedangkan untuk pengujian modelnya dimulai dari bulan Juni minggu keempat sampai bulan Juli minggu kedua. Evaluasi model dimulai dari bulan Juli minggu kedua sampai bulan Juli minggu keempat. Kita bahas untuk hasil dan pembahasan, yang dimana hasil dan pembahasan itu aplikasi yang saya akan buat berjudul mau jadi apa. Nah, aplikasi ini dikembangkan atau memiliki beberapa fitur, salah satunya halaman login, yang dimana halaman login ini berisi username dan password. Login ini diperlukan agar user dapat masuk ke dalam halaman home, di mana ketika user tidak memiliki akun, maka dia harus register dulu.
yang dimana Regis itu terdiri dari username, email, password, dan kopi paspor. Setelah mereka membuat akun, mereka akan berpindah ke halaman home, yang dimana halaman home ini terdapat ucapan selamat datang dan juga di bawahnya menjelaskan terkait informasi jurusan, yaitu jurusan SI dan juga TI. Selanjutnya ada halaman home application dan juga about, yang dimana aplikasi InfoLab itu berisi tentang ketika pemilihan jurusan, sedangkan untuk about application adalah berisi tentang informasi mengenai aplikasi itu sendiri. Nah, di dalam aplikasi InfoLab terdapat button, yang dimana ketika button itu diklik, maka halaman akan berpindah ke halaman pendataan user, yang dimana halaman pendataan user itu terdiri dari nama, umur, email, alamat sekolah, profesi, dan kota. Nah, seperti saya jelaskan tadi, halaman pendataan cukup penting untuk diisi agar bisa mengisi tes minat dan bakat. Setelah mereka bisa diisi, melanjut ke halaman tes minat dan bakat, yang dimana terdiri dari 10 jawaban. Terdiri dari 10 soal, yang dimana soal tersebut akan harus dijawab oleh user agar dapat melihat jawaban atau agar dapat user akan dapat melihat jurusan yang cocok ketika sudah menjawabnya. Kita lanjut ke implementasi finance automata dalam menentukan hasil. Di sini ada gambarnya. Nah, pada setiap set sudah dibagi menjadi dua, ada state SI dan TI, yang dimana ketika state itu berhenti akan menentukan outputnya. Misalkan state berhenti pada key 3, yang dimana state tersebut adalah TI, maka user tersebut akan cocok ke jurusan TI. Dan juga sebaliknya. Selanjutnya, usability testing. Nah, usability testing menyatakan bahwa aplikasi mau jadi apa dapat dikatakan efektif dalam membantu siswa menentukan jurusan, khususnya jurusan sistem informasi atau informatika. Dengan akurasi yang baik menggunakan FSA, aplikasi ini mudah digunakan dan terhindar dari banyak bug. Kesimpulannya adalah FSA terbukti efektif dalam aplikasi penjurusan mau jadi apa. Dengan akurasi yang tinggi, memungkinkan membantu pengguna dalam menentukan jurusan cocok melalui minat dan bakat mereka. Dengan 10 pertanyaan dan minat mengenai minat dan bakat dari kedua jurusan itu cukup terbukti efektif dalam menggiring opini siswa mengenai minat dan bakat mereka. Namun aplikasi ini memiliki kekurangan, yang dimana kurangnya variasi pertanyaan yang berbobot dan menyebabkan pertanyaan tersebut menjadi membosankan untuk user. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.